Saudara, melalui pengacaranya, Saka Tatal akan mengajukan peninjauan kembali atau PK dengan mencari bukti baru untuk membantah keterlibatan Saka di kasus Vina. Langkah hukum ini ditempuh guna merehabilitasi nama Saka atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kita harus mengakui intinya bahwa perbuatan yang tidak dia tahu harus dia mengetahui. Akhirnya kami memutuskan dengan Bu Titin, dengan tim dan Bang Farhad bahwa kami akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali untuk merehabilitasi nama Saka. Karena Saka masih memerlukan perjalanan masa depannya. Jangan sampai hari ini bahwa Saka dituduh sebagai pembunuh. Kalau fakta-fakta yang kita temukan benar, bebaskan Saka. Saudara, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan tambahan 2 saksi untuk meringankan kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Keduanya adalah rekan kerja Peggy Setiawan alias Peron saat kerja di Bandung, Jawa Barat sebagai kuli bangunan. Saksi yang akan dibawa untuk meringankan Peggy adalah Iwan dan Yadi. Mereka merupakan rekan kerja Peggy Setiawan saat bekerja menjadi buruh bangunan di Bandung pada 2016. Nama kedua saksi muncul dari keterangan Ibnu, salah satu saksi meringankan Peggy saat menjalani pemeriksaan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Menurut kuasa hukum Peggy, kedua saksi meringankan itu telah dipanggil pada Jumat lalu, tetapi tidak hadir. Ada 2 orang lagi, yaitu Yadi dan Iwan. Pemanggilan sendiri sama sebenarnya kemarin hari Jumat. Tidak hadir. Kami pun tidak tahu. Kalau merekanya misalnya datang kemari, ya kami dampingi kan. Sebelumnya, saudara, salah satu saksi yang juga rekan Peggy saat bekerja, Suparman, bilang Peggy berada di Bandung saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Hal serupa juga diungkapkan ayah Peggy, Rudi Irawan. Rudi bilang Peggy berada di Bandung bersamanya saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Setiap hari Jumat ya? Setiap hari Jumat saya ngambil kasbon buat anak. Yakin Peggy ada di Bandung waktu itu? Yakin Pak, insya Allah. Yakin nggak bersalah ya? Yakin Pak. Yakinnya seperti apa kan? Ya yakinnya pas kejadian itu ada sama saya gitu. Insya Allah. Tidur bareng katanya sekamar? Iya, paginya ada Pak, paginya ada. Betul, ada di Bandung, ada di lokasi Bandung sama saya. Bukti apa Pak yang menguatkan? Yang menguatkan teman-temannya ada semua, ngumpul semua, satu tim. Tepatnya di mana itu Pak? Di Rancamanyar, Desa Rancakasiat. Pertama yang punya rumahnya juga ada nyaksiin bahwa anak saya ada di situ. Saudara, Polda Jawa Barat segera menggelar rekonstruksi ulang terkait pembunuhan Vina dan Eki usai Peggy alias Peron ditangkap pekan lalu. Lantas kapan rekonstruksi ulang dilakukan dan apa hasil pemeriksaan saksi atas kasus ini? Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV ada Masni Rahmawati. Masni, selamat malam. Kondisi di TKP saat ini termasuk mungkin ada CCTV dan seperti apa? Dan termasuk juga kapan rekonstruksi ulang ini akan dilakukan, Masni? Sedang berada di TKP, salah satu TKP yaitu di flyover Talun. Memang untuk kondisi di TKP saat ini, di flyover Talun ini memang sepi, di mana terakhir dari rekonstruksi atau pra-rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat dan juga Polres Cirebon ini pada tanggal 29 lalu. Nah, untuk jika kita berbicara soal CCTV dari pantauan kami dari tadi memang minim CCTV di sini boleh dikatakan tidak ada, baik itu yang terpasang di lampu jalan atau di sepanjang dari flyover ini. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana sebenarnya dari lokasi atau tempat kejadian perkara ditemukannya jenazah Vina dan juga Eki. Saya akan menjelaskan memang kalau untuk saat ini dari saya melaporkan dari penemuan jenazah Vina dan juga Eki ini tepatnya di sisi kiri jalan dari arah Cirebon menuju Kuningan seperti itu. Nah, untuk penemuan jenazahnya ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Andika Hadiat bahwa ditemukan di pinggir jalan di sini, di mana sebelumnya memang prarekonstruksi sudah dilakukan dan
disinilah dari pihak kepolisian ini mengilustrasikan tergeletaknya dua jenazah yaitu Vina dan Eki, dan memang sebelumnya pun pada kemarin dari penggiat media sosial dan juga pemerhati dan juga yang peduli dengan bagaimana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sudah melakukan tabur bunga dan juga doa bersama. Inilah dapat dilihat Nilu dan juga saudara di layar kaca Anda tempat dari ditemukannya jenazah Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Dan memang kalau kita berbicara lagi mengenai rekonstruksi dari pihak kepolisian belum menjelaskan secara resmi kapan rekonstruksi ini akan dilakukan, mengingat kemarin pada tanggal 29 Mei 2024 ini rekonstruksi sudah dilakukan dan ada 6 titik. Maksud kami prarekonstruksi sudah dilakukan dan ada 6 titik, yaitu 5 titik ada di Jalan Saladara dan juga salah satu titiknya ada di flyover Talun ini. Oke. Mas nih, saya ingin kembali soal CCTV. Apakah wilayah itu di sekitaran jembatan itu ada CCTV? Kalau dari pantauan kami memang tidak ada CCTV, baik itu yang terpasang di penerangan, lampu penerangan maupun yang sepanjang jalan ini kami pantau tidak ada CCTV di daerah ini. Berarti ini memang termasuk daerah rawan jika malam hari. Mengingat penerangan memang ada. Jika malam hari ini jalanan di Jalan Flyover Talun ini sudah sepi seperti itu. Dan kalau kita lihat pun ke arah sana pun baik itu dari milik warga atau dari perkantoran atau dari bangunan yang memang sangat minim CCTV, terutama yang ada di Jalan Flyover Jalan Talun ini nih loh. Oke, Mas nih, ini kan polisi berencana akan memeriksa lagi 2 orang saksi. Apa sih bedanya ini dengan 3 saksi sebelumnya yang sudah diperiksa oleh polisi? 2 orang saksi ini yang kami terima informasinya dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Memang sebenarnya pada Jumat lalu polisi ini akan memeriksa 5 saksi, yaitu teman dari Peggy, namun 2 saksi ini tidak datang. Inilah sebenarnya dari kuasa hukum Peggy Setiawan belum mengetahui sebenarnya ada 2 saksi yang akan diperiksa ini. Hanya mengetahui 3 yang sudah diperiksa kemarin. Dan dari itulah, dari penyidik ini menanyakan kepada kuasa hukum Peggy Setiawan, yaitu Tony, kemanakah 2 saksi yang seharusnya diperiksa. Dan saat itulah dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini mencoba untuk menghubungi 2 saksi ini yang akan kemungkinan hanya akan dilaksanakan pemeriksaannya pada Selasa depan seperti itu. Dan memang kalau informasi yang kami dapatkan ini saksi-saksi merupakan saksi yang meringankan dari tuduhan yang disampaikan terhadap Peggy, di mana ini Peggy dinyatakan sebagai tersangka dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Mas Ni Ramawati, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.